Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah sholat maghrib Masjid Al-Ridha pada malam ini 19 Jumadil Akhir 1443. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam ini sampailah kita pada surat Al-Insyiqaq, juz yang ke-30 atau juz ke-4, jumlah ayatnya 25 ayat. Dan surat ini tergolong surat Makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idza difokuskan untuk membantah anggapan-anggapan para kafir Quraisy Mekah yang mereka itu memang tidak pernah percaya sama kiamat. Jadi Bapak Ibu, dampak dari orang tidak percaya sama kiamat itu, dia akan melakukan sesuai dengan hawa nafsu. Sementara kita yang percaya sama kiamat, nggak berani kita. Nanti mati aku dibakar di sana. Nanti menjerit aku disiksa di sana. Jadi artinya sangat bahaya kalau ada orang yang berkeliaran di muka bumi ini tidak percaya sama kiamat. Nanti kita dibantai. Dia punya kekuatan, tulihnya, perkosaan, bubuhnya. Dia udah gak takut lagi dosa, sebab dia tidak percaya dengan hari pembalasan. Ngeri. Kita ini berdampingan bisa tetap bersama dan damai karena takut. Kalau tidak takut lagi bahaya kan? Para narapidana yang divonis mati di penjara sipil tak sebenarnya. Aku baik nanti juga, tapi baik-baik kan? Takut sipil sebenarnya. Begitu kira-kira. Ya. Jadi turunlah ayat ini. Idza as-samaa'u insyaqqat. Artinya apabila langit itu terbelah-belah. Terbelah-belah yang menyebabkan dia itu jebol dan berlubang-lubang. Karena Bapak Ibu, sebelum surat ini ada surat Al-Infitar.
surat yang menceritakan tentang bahwa langit itu akan dicincang. Ada takwir. Jadi dia seperti menyambung cerita sebelumnya. Makanya setelah langit itu retak, dia akan terbelah. Retak takwir, infitar terbelah. Insyikak itu jebol. Jadi seperti mengikuti alur proses. Langit itu adanya akan seperti cerita Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita kalau mau menjelaskan tentang langit itu nggak ada gunanya dengan makhluk-makhluk lain. Sebab langit itu dianggap makhluk terbesar, terlebar, dan terluas. Dalam surah Az-Zariyat Allah memperfirman ini, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Langit itu kami yang bangun, dan kami bangun dengan kekuasaan kami dengan benar-benar meluaskannya seluas-luasnya. Seluas-luasnya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satu benda yang dalam satu ketika itu bisa dilihat oleh seluruh makhluk kecuali langit. Kita sekarang bisa lihat laut enggak? Nggak bisa. Kita mesti ke pinggir dulu, baru bisa melihat laut. Yang di laut juga nggak mampu melihat darat, dia mesti ke pinggir lagi. Tapi semua makhluk itu ketika dibilang lihatlah langit, semua melihat. Nah itu kehebatan langit di situ. Ya, lihatlah bulan. Ya kalau pas tengah malam di sini, kalau di Amerika lagi siang, maka ada bulan. Lihatlah matahari. Ya kalau pas siang, kalau pas malam tidak ada matahari. Itu kehebatan langit. Kapanpun, dimanapun, kondisi apapun, sekali perintah dia bisa lihat. Makanya langit termasuk makhluk yang terhebat. Apa maksudnya besar? Bayangkan ya, langit yang terhebat saja runtuh dibuat. Itu langit yang terluas, yang terlebar dia ada. Apalagi kalian itu bahasanya kecil lah. Nah, apalagi saya, apalagi kita. Jadi tak usah dengan bangganya karena ada jabatan. Tak usah dengan hartanya menyombongkan. Langit pada itu langit. Ya. Dan langit itu adalah arah menuju ke tempat yang lebih tinggi. Kalau kita mengatakan Tuhan itu bertempat, boleh. Setidaknya kalau kita meyakini tempat Allah itu jauh lebih mulia. Ya. Karena kalau sudah bertempat berarti makhluk. Di mana saya sekarang ini? Di Mesir Ridho. Berarti saya sedang ada di rumah. Benar kan? Nah, kalau saya tidak lagi di Mesir Ridho, berarti saya mungkin di rumah atau lagi di jalan. Nah saya ini tidak bisa lepas daripada tempat. Jadi kalau kita menganggap Allah ada tempat, bahaya. Tidak boleh. Allah itu ada dan adanya tidak seperti yang ada. Ya kan? Gimana itu Ustaz? Itu cerita tauhid lah, dengan cerita tafsir. Bapak Ibu sekalian, jadi Allah ingin menunjukkan makhluk terhebat aja yang bisa ditaklukkan. Jadi Rasulullah itu ketika dia ingin agar Allah segera memindahkan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, apa yang Nabi buat? Nabi bukan berdoa. Nabi cukup nengok langit ini. Tengok langit lama-lama, seraya ingin mengatakan ya Allah. Gitu. Cuma dia tak berdiri. Tengok langit ini. Tunduk balik. Nanti berapa lama? Tengok langit ini.
Akhirnya kan Allah yang mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami tengok wajahmu yang balik ke atas tadi. Di langit itu tempat kita berharap. Kata Imam Ghazali, kalau kau rindu dengan seseorang, pandanglah langit, karena langit akan membawa rindu kepada orang yang kau rindu. Hebat itu. Di langit itu luar biasa. Nah, jadi kehebatan langit itu bisa dibuktikan oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu yang punya anak di luar kota, di luar negeri, kalau rindu dia langit, ya kan? Insya Allah langit akan melepaskan rindu. Jadi putra saya nomor 2 itu lagi studi di Yaman. Dia bilang kalau rindu sama Nabi jangan tengok foto, tengok langit. Kalau tengok foto lo sangat sedih, tengok langit. Karena langit bisa mengatakan rindu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ayat yang berikutnya setelah kita sama syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Jadi sebelum apabila langit menjadi hancur leburlah kau. Langit langsung turun. Jadi azinat itu kalau mau ditarik ke ujung kali daripada azina diartikan lagi uzuno. Satu akan kata dengan azan. Azan itu kan artinya sesuatu yang diperdengarkan. Sesuatu yang diperdengarkan. Yang mendengar apa? Itu atau telinga? Telinga itu asal uzunun. Azan mendekati. Kemudian azan, uzun, izin. Jadi orang yang minta izin itu adalah orang yang ingin diperdengarkan oleh orang yang diharapkan untuk memberikan izin kepadanya agar supaya dikasih apa yang dia inginkan. Begini Pak, mau Pak, saya boleh nggak besok izin? Nah, mungkinkah orang yang diharapkannya dapat memberikan izin kalau orang itu tidak mendengarkan dia dengan baik? Nggak mungkin. Jadi kemudian bahasa itu luar biasa. Begini Pak, dia sama aku sendiri. Saya kan besok kebetulan, kalau Bapak tuh nggak dengarkan, apa ini? Bisa-bisa izinnya tidak diberi. Tapi kalau dia dengarkan, apa masalah? Tolong, tapi gila. Jadi itu semua berkait azan, izin, uzun, subhanallah. Ya. Dalam bahasa Arab, azinan bisa dikatakan istama, yaitu mendengar. Yalah. Karena telinga itu alat untuk kita mendengar. Istama'an mendengar. Kalau dalam bahasa Ibrani, isma mendengar, il hamba, ya kan? Hamba Tuhan. Jadi Ismail hamba yang mendengarkan perintah Tuhan. Ismail, il itu Tuhan. Jibril artinya Abdul, il Tuhan. Jadi Jibril itu artinya Abdullah kalau bahasa Arab. Jadi istama'an artinya langit itu mendengarkan perintah Allah. Wa huqqat, dengan pendengaran yang benar-benar dia dengar sehingga dia patuhi itu. Kita ini dalam keseharian banyak mendengar, kita mendengar itu. Tinggal lagi Quran mengatakan hasil dari orang yang mendengar itu bisa menciptakan dua golongan. Pertama, dia bantah yang dia dengar. Kedua, dia patuh yang dia dengar. Maka ketika dia dengar dan dia bantah, namanya sami'na wa asaina. Ku dengar tadi itu apa ya?
kemudian kalian itu sebenarnya lebih cenderung kepada dekilnya loh. Itu mas, daripada patutnya. Karena Sami'na wa Asaina itu cerita Nabi Musa, Sami'na wa Ata'na itu cerita Nabi Musa. Cuma dalam susunan Quran dia yang dulu dicerita. Baru kemudian Sami'na wa Ata'na. Itu kan kebetulan Ustaz, enggak ada yang kebetulan. Bapak aktornya bukan dari sini, Pak. Cuma tak kenapa kemudian dari sana. Jumpa kawan lama. Oh, ya, cantik kali Bapak. Enggak ada cantik-cantik. Memang Allah sudah atur itu sebenarnya. Habis. Kau lewat sini loh, di belakang polisi ya. Cuma dia lewat sana. Sial ada yang enggak ada yang sial. Karena kita meyakini tidak ada yang kebetulan dalam hidup. La tataharrak zarratun illa biiznillah. Jangankan kita, debu aja tak bergerak kalau tak izin Tuhan. Itu hebatnya kalau kita meyakini hidup ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Jadi ketika langit menerima perintah, tidak ada jarak antara selesai perintah dengan pelaksanaan perintah. No. Hancur, langsung hancur. Lebur, langsung lebur. Kita udah dengar aja, selu-selu aja. Jangan api lagi. Itulah kita. Bagaimana dia bersama lagi? Hebatnya kita lagi. Hebatnya kita lah. Dan kita masih bisa lagi ada jeda. Berarti berani kita. Tuh, seharusnya enggak begitu. Azan. Karena tidak ada panggilan yang lebih hebat daripada itu azan. Tidak ada panggilan yang lebih hebat. Ya. Jadi arti wa'atinat li rabbiha wa huqqat. Si langit itu patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Arti benar-benar patuh. Huqqat diartikan taat. Taat, tunduk, enggak melawan, enggak membantah. Ya, maka ada seorang wanita di zaman Nabi itu namanya siapa? Muti'ah. Sampai dia dengar dari Muti'ah. Awalnya apa? Muti'atun, wanita yang taat. Ya, itu waktu Fatimah ke rumahnya. Pas mau masuk, ternyata Fatimah bawa anaknya Hasan. Langsung Muti'ah tak boleh kasih masuk. Karena suamiku tidak mengizinkan laki-laki manapun masuk ke rumah ini tanpa izin. Pergilah pulang dulu. Laki-laki pulang ke Belanda. Pulang Fatimah. Besok datang lagi. Kata si Muti'ah, boleh masuk. Tapi saya bawa Husain. Kata Fatimah, wah, yang diizinin suamiku Hasan. Husain tidak tahu. Pulang balik. 3 hari baru jebol pintu rumah Muti'ah itu. Patutlah kata Nabi, wahai Fatimah, kalau kau ingin mendengar penghuni surga, tengok Muti'ah. Patuhkah di sana lagi? Istri dulu, istri sekarang. Gak apa dulu lah. Mana dia tak lari lagi? Apa melihat orang yang bukan bab susi semua ya? Karena tidak ngaji malam Sabtu. Kalau ngaji insya Allah begitu. Tak boleh, tak boleh. Ibu itu mudah disalah mentah oleh ayah ibu kepada suami ibu. Disalah mentah, disalah mentah. Bapak kan ibu diangkut, habis. Ya kan? Sampai berpindah kepatuhan dia, enggak lagi sama bapak, tapi sama laki. Ya kan? Jadi jangan sepilih sama laki. Seperti si Muti'ah ini. Memang betul-betul patuh. Itu sebabnya nama adalah doa. Kasihlah nama baik-baik sama anak. Jangan sembarangan. Ini terkadang namanya baik, panggilannya yang tak baik. Abdullah kan bagus. Betul. Betul lah, pasti betul. Yang manggil namanya betul. Tuh. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
Dulunya saat Allah ingin menciptakan langit dalam surah Fussilat, "Tsumma stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhan faqala laha wa lil ardi itiya taw'an karha qalata atayna ta'in." Waktu dulu langit masih berupa asap kabut menjelang dia diciptakan, Allah perintahkan, cepat berangkat, turuti perintahku, tau'an au karhan, rela atau terpaksa. Jadi kata lagi, ataina ta'in, kami datang dengan rela, tidak terpaksa, tidak terserah. Ya kan? Jadi kita itu kalau sudah dikasih Allah pertolongan, bisa sungguh berjemaah, itu sudah mengalahkan dunia semesta. Ya, kadang kita datang dengan sukarela, penuh dengan kesadaran, jam udah bangun mandi, kita pelan-pelan waktu mesin, itu sudah mengalahkan kemewahan yang ada di dunia ini. Udah cukup itu ya Allah, jangan kau campur hidayahmu yang ada di dalam ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Setelah kau tuntun aku, jangan kau lepaskan aku ya Allah. Kadang-kadang kita ini ada masa syarrah dalam syarrah. Syarrah itu semangat, grafiknya naik. Itu kalau lagi datang syekhnya, semangat. Tapi kalau dalam keadaan futur atau fatrah turun, itu lagi datang tannya. Jadi syekh tan. Mana setelah itu datang lagi. Kan gitu. Jadi kalau saya bilang ukurannya sungguh aja. Bapak Ibu kalau mau tahu mendeteksi hati itu Allah ridho sama kita atau tidak, satu yang penting, dibantunya nggak kita untuk sungguh bagaimana. Kalau tidak dibantunya, habis ada masa kejadian lain. Karena itu adalah tanda kalau kita tidak munafik. Gak usah istilahnya cari-cari yang lain. Udah sekian kali kita suci, gak ada, itu gak ada, pikir semuanya. Pikir biar sekali tidak pernah kenapa rupanya, tapi dia juga tidak pernah lengkap lagi. Tuh namanya taat, patuh betul, dengan suka rela, penuh dengan kesadaran. Kalau kata Imam Syafi'i, katanya iza jannal laylu hal ta'ishu ilal fajar. Kalau setelah gelap gulita nyala, kira-kira kau masih ada nggak waktu untuk melihat terbitnya matahari besok? Ada. Ini lagi sedang gelap nih ya. Ada nggak kira-kira umur kita sampai besok ke matahari? Jangan. Ngeri itu. Iza jannal laylu hal ta'ishu ilal fajar. Tidak ada jaminan. Entah matahari tadi matahari terakhir. Karena nanti malam kita selesai dengan Tuhan. Bes. Itu. Ya, jadi harus betul-betul patuh, betul-betul tunduk. Tidak boleh ada kata tidak kalau dari Allah SWT. Wa ilal ardu muddat. Ayat ketiga. Apabila bumi itu diratakan, kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, "I'lam annal arda qad ittafaqu ala anna kurawiyatus syakl." Mayoritas ulama bersepakat meyakini bahwa bumi ini bentuknya bulat. Ya? Tapi bulatnya itu masih bisa dijelajahi. Dia tidak kelihatan betul-betul cekung atau cembung. Hanya kita tengok waktu di lautan aja. Kita darat,
bendera aja. Lama-lama kenal pot yang di atas itu. Memang lama-lama aja. Seperti dia naik. Itu sangat benar kalau bumi itu bulan. Cuma kebulatannya itu kita pun tidak terasa. Kau tahu? Dalam ayat ini, "Walladzi ja'ala lakumul arda zalula famshu." Walaupun kelihatannya bulan, tapi kau enak untuk menjalaninya. Enggak kita, enggak terlalu terjal, enggak juga terlalu mendaki, turun enggak kali, naik enggak kali, enak. Gimana tuh ya? Bulan tapi tidak terasa bulan. Jadi bumi ini bulan. Ya. Kemudian Allah ratakan bumi itu. Pada hari kiamat Allah ratakan bumi itu. Sehingga dengan ratanya bumi tidak ada lagi waktu itu bukit-bukit, gunung-gunung. Dikatakan dalam riwayat Hakim, "Summa tunsaful jibalu wa tumaddul ardu maddal adim." Gunung-gunung itu dihancurkan, kemudian bumi pun diratakan. Berarti gimana tuh? Ini ada gunung nih, diratakan gunung. Ada bukit, diratakan bukit. Apa yang terjadi? Kelihatan menjadi lapang. Ini masjid ini, coba katakan, lapang nggak? Lapang. Benar kan? Kenapa Allah lapangkan? Karena waktu itu arealnya untuk digunakan sebagai pengumpulan manusia-manusia. Jadi tidak banyak gunung, banyak laut, tak tertampung bumi ini. Itu hebat banget. Bagi laut dan kuratakan semua. Dia lapang. Dia lapang. Kalau sudah lapang, tak ada gunung, tak ada jurang, maka manusia di zaman Nabi Adam sampai kiamat tetap itu tujuan Allah meratakan itu. Jadi itu adalah tujuan. Ya, Nabi bersabda, "Yusharun nas yawmal qiyamah ala abdi baydai kufrah." Kemudian kaqursati laki laisi fiha ma'lamu li ahadin. Ketika nanti pada hari kiamat Allah melapangkan bumi di selapang-lapangnya, selebar-lebarnya, kelihatan tanah itu seperti yang belum Sahara itu, putih kemerahan. Kalau kita ke pesawat, di bawah kita itu negara Arab, dia sedang melanding. Ya kan? Tapi kalau siang, itu kelihatan seperti merah coklat. Kemudian kalau dari jauh seperti debunya putih. Ya, dari atas ke bawah. Kata Nabi yang lebih ngerikan lagi dalam hadis Bukhari, jalan itu, lebarnya bumi itu, tidak ada petunjuk kemana arahnya. Sehingga manusia itu hirup pikuk. Nah, itu yang kata Quran, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Belarian. Ditambah lagi nauzubillah-nya ada yang tanpa usaha. Jadi kata sahabat-sahabat Nabi, wah, apa nggak mentakut terus? Banyak orang-orang yang tanpa busana, apalagi lain jenis. Kata Nabi, tak terpandangnya lagi itu, tak terpandangnya lagi, tak ada lagi bocah, juga cewek dia, nggak ada lagi, nggak ada lagi, sakitlah biru-biru. Bisa dibayangkan itu. Kira-kira seminggu lalu kan ada kebakaran di Jalan Paris. Itu kelang berapa rumah dari saya. Awalnya yang jauh lagi udah cengar-cengir, udah jauh lagi apa? Sakitlah ketakutan biru-biru itu. Ya kan? Ditambah lagi damkarnya datang pun susah untuk kolokasi sampai berapa selang itu semua. Jadi terterima itu berapa hidup, betapa hidup-hidupnya manusia. Kita karena selalu baca Quran, baca arti, dia terus terkonek dia.
Ya Allah, itu. Tapi kalau kita nggak pernah baca Quran, kita cuma biasa aja. Akan lucu-lucuan tuh. Ya kan? Itu pentingnya kita dengar sama Tuhan. Kalau kita menerima mereka lebih kurang jangan ngambil sama semua sampai nggak bersama lagi, bidik sama lagi, anak sama emak kena heboh, menyelamatkan. Lalu kita bilang dalam hati, ini belum kiamat. Gimana dengan yang kubaca di Quran itu? Semuanya orang hidup-hidup, tak tentu Allah mau kemana itu? Mau kemana itu? Yang sebabnya meteran pun karena dinding lampu jatuh, yang di bawah itu kontak meterannya. Dia agak tidak mau menyerap air, dia butuh kontak, dibawa langsung ke rumah sakit. Masih sempat lagi kita bantu dia. Nanti di kiamat tidak bisa lagi bantu. Udah masing-masing. Jadi kata Nabi, kalau kau tengok ada orang yang tak berbaju, tak sempat lagi untuk perhatian itu karena kau sudah mati ketakutan. Nah, ya kita bayang-bayangkan aja. Kita agak-agak. Maka kalau Umar bin Khattab di sini, kalau kau ingin tahu gimana gambaran kiamat, kau baca-bacalah takwil, baca-baca lagi fitar, baca-baca lagi syifa. Ketika itu kau baca berulang-ulang, kau seperti berada dalam situasi itu. Mau bermimpi, ya kan bisa ditahan dalam tenggelam di situ. Jadi nggak ada jalan di kemana, mana ini nggak tahu, di kemana ada yang tahu. Kita sendiri pun sudah tak sempat lagi bertanya dan ditanya. Semua sudah masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Wa alqal ma fiha wa takhallab. Dan si bumi tadi menumpahkan apa yang ada di dalamnya menjadi kosong. Di bawah tanah ini ada tak benda-benda? Oh banyak. Kata sebuah gali sumur, banyak kayu Ustaz, kayu. Jadi kalau kita mau ngebor itu Ustaz, kalau sudah jumpa kayu Ustaz, wah, ditanya kita paksa dibor lagi lebih dalam. Ada kayu bang, ada kayu. Kita bilang bukan ada kayu, batu bara pun ada, emas pun ada. Ya tak heran lah. Berarti di bawah ini banyak, termasuklah jasad-jasad orang tua kita, tulang belulang, ya kan? Bahkan nanti kita udah kali masuk ke dalam. Pada hari kiamat itu, bumi akan memuntahkan isi perutnya, dimuntahkan isi perut. Kalau itu sering kita jumpa. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Tidakkah manusia itu sadar kalau dia dibangkitkan dari kubur? Kenapa dibangkitkan? Karena bumi memuntahkan seperti pilihlah kita begitu. Pilihlah macam kita makanlah muntah, keluar dari perut itu semua. Ya kan? Dibangkitkan semua, dibangunkan semua. Itu yang kata Yasin. Wa qalu ya wailatana man ba'atsana min marqadina hadza. Kami kok dibangunkan, biarlah kami tidurnya aja. Kata orang-orang yang ketakutan disiksa, biarlah kami di kuburnya aja, nggak apa-apa. Karena nanti kalau sudah dibangkitkan, kami akan disemat. Itu yang dalam juz-juz dalam dikatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Banyak ayat pendukung. Sampai orang-orang kafir saking takutnya dia bakal disidang, jadi dia takut tanah saja lah ya. Jadi tanah aja nggak apa-apa. Tapi begitu. Jadi ibarat kita bilang, udahlah yang penting ambillah semua hartaku, aku jangan berbuat. Ya jadikan tanah. Jadi satu ayat ke ayat lain, satu surah ke surah lain itu masing-masing memberikan sokongan. Ya. Kita baca sering kita hafal. Iza zulzilatil ardu zil. Berapa kali kata zilzalnya? Iza zulzilatil ardu zilzal. Jadi goncangan itu bukan sekali goncang.
Diguncang seguncang-guncang. Karena izal zulzilatil ardu zilzalah. Kalau sekali goncangannya udah selesai. Jadi enggak. Goncangan itu akan digoncangkan dengan seguncang-guncang. Akibatnya apa? Wa akhrajatil ardu muntahnya. Kita kalau pening sikit, balik dengan tinggi bisa. Betul nggak? Tapi kalau pening kali, wah, muntahnya dari bawah. Itu berkaitan dengan alam ini. Tubuh ini kan alam. Wa akhrajatil ardu asqalah. Wa qala al-insanu ma laha. Kalau ada saya pingsan, bapak nanya, kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz? Nah, apa itu? Jadi wa qala al-insanu ma laha. Pada hari itu, kok kayak gini bumi? Kok kayak gini bumi? Nah, berkeluaran semuanya. Jadi kiamat kecil. Apa tuh kiamat kecil? Mati. Kalau ada orang meninggal di rumah itu, suasana rumah itu goncang nggak? Hah? Itu bukti kiamat. Udah betul rumah itu. Semua orang ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Benar nggak? Wa akhrajatil ardu asqalah. Isi rumah itu keluar. Kursi dikeluarin, meja dikeluarin. Subhanallah. Itu lengket betul itu kaitannya. Karena terjadi kiamat terhadap orang yang kita cintai, maka situasi rumah itu pun persis seperti bumi yang mau kiamat. Semua orang kasih tahu siapa STM ini konfirmasi hubungan itu hiruk-pikuk itu karena terjadi goncangan. Bahkan kursi. Jadi pemahaman ayat itu tidak hanya terpaku kepada betul-betul kiamat. Sebenarnya kita sudah merasakan situasi itu ketika mak meninggal, ayah meninggal, ya kan? Udah enggak? Sampai orang bilang, kok mak dikabari aku? Salah. Aku tadi belum ketawa. Betul nggak? Nantilah pada meninggal lagi kita lihat. Kadang-kadang itu pertanyaan tak pantas dikeluarkan. Orang dengar duka. Tapi kalau kawin kan cocok, tak undang ya. Ini meninggal lagi kabar kita dari info. Dia lagi mana-mana. Dengar? Takut kalah kamu tuh kalau bapak meninggal lagi. Mungkin lagi, gitu kan? Wa azinat li rabbiha wa huqqan, dan patuh kepada Tuhannya. Jadi diulang-ulang ayat ini menunjukkan memang benar-benar patuh. Tidak ada pengulangan yang Allah ulang dalam Quran menunjukkan betapa seriusnya pembicaraan. Saya tahu Bapak Ibu, surat apa, ayat apa yang di dalamnya banyak pengulangan. Ar-Rahman. Apa bunyinya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Berapa kali lah? 30 lebih. Itu tidak nanti kalau salah ayat lah. Ya, dan itu menunjukkan apa? Betapa durhakanya manusia dengan nikmat Tuhan. Jadi kata Syekh Muhammad Syahrawi rahimahullah, kita itu jangan hanya bisa pandai melihat nikmat yang nampak, tengok juga nikmat yang tak nampak. Manusia tak ada. Apa nikmat yang nampak? Sehat. Benar tak? Waktu yang lapang, bisa bertemu dengan keluarga, bisa bertemu dengan pasangan, bisa berkumpul dengan anak menantu cucu. Itu nikmat dan tidak kelihatan nikmatnya. Jadi jangan isi kepala kita ini duit melulu. Duit. Kau bisa bertemu, bisa menggendong cucu itu nikmat luar biasa. Ya, kan gitu. Kita bertemu tidur, tengok kamar, oh lagi golek. Tengok, oh bini lagi golek. Pindah kamar sebelah, anak datang tidur, perempuan. Pindah kamar lagi, laki-laki pun mulai tidur. Itu nikmat yang tak nampak. Oh gitu sakit. Kalau Allah mau dibuatnya malam itu satu di ICU mana? Coba. Satu orang keluarga kita di ICU dibuat. Apa nggak bisa
Subhanallah. Jadi jangan Anda fokus pada nikmat yang terlihat. Jangan mengejar nikmat yang terlihat. Banyak nikmat yang tidak boleh, tapi nempel. Ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang tak sadar itu. Sehat, bapak saya bapak bisa duduk ini nih. Sempat kena salah kejepit dengan begini bapak. Tak bisa duduk, pulang bapak. Ini udah mau setengah jam duduk santai. Benda itu nikmat. Minum. Apalagi kalau dalam tidur, mulai sedar tadi ya. Munah terus. Nikmat itu. Sikit aja kita keserius, mau mati nahan benar. Ya kan? Nah, itu namanya nikmat yang tidak nampak. Itu nikmat. Jangan dengar duit, kau ada duit tapi kau sehat. Kau ada duit tapi binimu tidak sakit. Kau ada duit tapi anakmu aktif. Kan begitu kan? Nah, itu. Jadi kita jangan sampai jadi orang durhaka. Jadi betul-betul serius sebenarnya amannya apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Serius itu kan itu. Apa lagi? Apa lagi? Ada sehat apa lagi? Itu kira-kira. Bapak Ibu sekalian, ayat yang kelima ini adalah pengulangan dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang kedua, yaitu wa'azina li rabbiha wa huqqah. Artinya Allah menekankan betapa patuhnya makhluk-makhluk itu yang size-nya, yang ukurannya lebih gede dari bulan, langit, bumi, benar tak? Seolah Allah ingin mengatakan apa? Jangan degil-degil kali. Allah akan kedil-degil bulan itu. Betul-betul lah. Ya, kenapa? Kita yang kemarin diserang sama air, bintang putih, habis. Itu baru air, belum lagi angin, belum lagi gempa, belum lagi yang lain, baru air aja. Air itu jundun dan jundillah, kata Allah itu. Berapa ada tuh? Berapa? Ada di sebenarnya. Habis. Dengan tenggelamkan itu, rumah itu tenggelam. Karena kadang-kadang rumah itu dia tak mesin. Tenggelamkan mobil rumah. Udah tahu aja masih juga cuci mobil, tenggelamkan mobil itu. Tenggelamkan. Berlumpur semuanya. Lalu itu. Jangan. Itu baru sedikit aja. Jangan nunggu baru datang itu. Tengok. Si orang naik ke masjid. Karena masjid ini kan lebih tinggi daripada jalan. Dipanggil dengan azan baik-baik, kamu datang. Masa panggil sama air? Datang. Tak waktu salat masuk masjid. Ngapain? Sebab 10. Yang lagi suruh banjir. Oh, kata Tuhan kita, maksudnya mau dipanggil pakai air di depan. Itu. Jangan dia mikir. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menjumpai. Jadi kita ini tidak ada yang tak bekerja keras sedikit. Cuma kadang-kadang yang membuat berbeda itu si A kerja kerasnya untuk dunia, si B itu akhirat. Hanya di situ berbeda. Jadi tidak ada yang tenang. Semuanya hidup ikut dengan kerja keras. Nah, siapa yang kerja keras untuk menuju Tuhannya pasti juga. Jadi jangan kita akan orang mati terus sudah jumpa Allah, belum kan? Tadi kan sekarang tidak tahu, belum ketemu lah. Dia perlu berpulang aja. Ya. Jadi kata-kata insan itu lebih cenderung pada orang kafir. Kalau insan, kan bahasa Arabnya ada insan, ada anas, ada bashar, banyak.
yang artinya manusia. Tapi kalau kita sampai ke Imam Qurtubi, itu untuk ayat ini dia tidak hanya diperuntukkan buat orang kafir, tapi untuk semua orang yang ada di muka bumi ini. Oleh karena memang tujuan Allah memanggil wahai manusia, kalian sudah betul-betul bekerja keras, maka nanti kerja keras akan menghasilkan pertemuan dengan Sang Pencipta. Insya Allah kita lakukan, semoga bermanfaat. Ada yang bertanya? Terima kasih, semoga Bapak Ibu sehat-sehat selalu, umurnya diberkati dan tetap lebih oleh Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan maqbulan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Thank you.